lu pada tahu nggak? Kalau di Indonesia itu banyak banget pohonan asli yang sekarang mulai punah. Salah satunya itu pohon rukem atau rukam. Pohon ini kan gue cari kemana-mana itu udah langka banget. Tapi ternyata pohon langka ini masih tumbuh di Tangsel. Ini unik banget, rasanya itu manis-manis asem. Karena pohon rukem ini dulu banyak dimanfaatkan juga itu biasanya untuk manisan, untuk rujak. Karena sebenarnya mengkonsumsi buah rukem ini sangat baik ya. Ini dulu abang nanam ini emang niat nanam. Ada rasa penasaran juga karena pohon langka susah. Jadi tanam aja gitu. Dia ini seperti ini tuh karakternya. Mungkin juga agak-agak mirip sama gohok atau jamblang. Makin bingung nih ya, milenial ya. Ini pohon-pohon yang zaman dulu di Betawi banyak, sekarang udah hampir punah. Dan kalau kita kembang biakan, mungkin kita teliti, kita bisa kawinkan dengan apa, rasanya mungkin bisa lebih enak dari ini ya. Ini aja enak loh siang-siang kayak gini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, ketemu lagi bersama gue, petani ganteng, Abang Narji, si juragan lahan. Lu pada tahu nggak? Kalau di Indonesia itu banyak banget pohonan asli yang sekarang mulai punah. Salah satunya itu pohon rukem atau rukam. Atau kalau bahasa latinnya itu Plakortia rukam. Nah, yang paling unik, pohon ini kan gue cari kemana-mana itu udah langka banget. Tapi ternyata pohon langka ini masih tumbuh di Tangsel. Tepatnya di Pamulang Timur, di RW 26 RT 1. Itu sahabat gue ternyata masih nanem. Lu pengen tahu kan pohon rukem itu seperti apa dan manfaatnya seperti apa? Ikutin tayangan ini ya. Mungkin milenial sebagian besar nggak tahu pohon rukem seperti apa. Ikutin, buahnya lagi lebat banget nih. Yuk! Wah, ternyata beneran ada ini pohonnya nih. Waktu kecil ini pohon ini banyak banget di Pamulang. Sekarang sudah hampir punah, tapi masih ada yang bisa tumbuh di sini. Gue nggak nyangka banget ya, di tengah pemukiman yang mulai padat ternyata masih ada orang yang mau nanam pohon ini. Ini unik banget, rasanya itu manis-manis asem. Karena pohon rukem ini dulu banyak dimanfaatkan juga itu biasanya untuk manisan, untuk rujak. Karena sebenarnya mengkonsumsi buah rukem ini sangat baik ya. Baiknya dalam arti itu produksi vitamin C-nya bagus, kemudian juga pencernaan bagus, dan bisa menyembuhkan luka. Itu yang paling cakep. Metabolisme kita juga kalau mengkonsumsi ini meningkat. Ini pohonnya ada di samping gua persis. Sekarang gua coba naik, tapi gue pengen ketemu orangnya dulu, namanya Bang Dikin nih, teman gue nih. Bang Dikin! Nah, ini abang-abangan gue, dari teman gue. Ini pohonnya. Karena di zaman gue kecil biasanya kayunya ini, karena kayunya itu karakteristiknya sangat kuat, keras, biasanya digunakan untuk gagang perkakas, untuk gagang pacul, untuk gagang palu segala macam. Itu biasa diambil dari kayu rukem. Selain buahnya yang enak, kayunya juga sangat bermanfaat. Bang Dikin! Yo. Wah, tuh. Sini Bang Dikin. Gimana Bang Narji? Sehat Bang Dikin? Alhamdulillah. Nih, ini temen dari SD, SMP nih. Cuman beda kelas doang, dia kakak kelas gue nih. Bang Dikin, Ya. ini yang nanam siapa sih? Sebenarnya nanam sih susah juga yang nanam ya. Karena tangannya tangan adem kalau orang dulu bilang. Siapa yang nanam Bang Dikin? Abang saya Wah, abangnya Bang Dikin. Ini berapa tahun bisa sampai berbuah gini nih? kurang lebih bisa 4 tahun ya. 4 tahun bisa berbuah ya? Bisa 4 tahun. Tapi ini bisa dapat bibitnya dari mana? Rukem kan udah jarang banget sekarang. Ini, saya kan kadang dia kerja di apa ya? BPS. Jadi Oh, kalau ada bibit-bibit yang langka emang suka nyari dia. suka nyari ya? Nanam Kayak begini. sendiri.
Wah, ini contohnya nih. Nah, sekarang ini Bang Dikin, kita petik yuk. Lu kan makin penasaran kan, buahnya kayak apa, rasanya kayak apa. Nih, rukem itu enaknya, itu kadang-kadang ada di dahan yang pendek, tapi buahnya juga bisa banyak di sini nih. Nah, Bang Bogel, petikin Bang Bogel. Coba petikin yang bisa, yang udah manis banget. Karena rukem itu karakternya gini nih. Kalau yang masih muda, itu warnanya hijau banget dan asem. Kalau yang udah merah banget, itu biasanya rasanya manis-manis, agak keaseman gitu, seger banget, buat ngidam tuh cocok banget. Nah, ini ada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, ini nih. Sampai Bang Dikin tuh. Nah, ini dia nih. Namanya buah rukem ya. Nih, buah rukem itu hampir mirip dengan buah lobi-lobi kalau zaman kita kecil. Tapi bedanya dia ini seperti ini tuh karakternya. Mungkin juga agak-agak mirip sama gohok atau jamblang. Makin bingung nih ya, milenial ya. Ini pohon-pohon yang zaman dulu di Betawi banyak, sekarang udah hampir punah. Nah, dia bijinya emang agak banyak tuh. Dan cara makannya, kalau pengen rasa manisnya keluar, biasanya bijinya kita buang, kita kuel-kuel dulu ya. Kalau zaman dulu mah Bang Dikin ya, digini-giniin dulu. Baru rasanya tuh, oh manisnya keluar dia. Siang-siang begini tuh, kalau zaman kita kecil, biasanya kita menyariin ya di pinggir kali, di lapangan. Nah, ini ada yang metik banyak nih. Jadi harapan gua, ini kita ini sebagai generasi milenial yang bilang Gen Z, meskipun kita modernisasi sudah sangat kencang, tapi yang namanya pohon-pohon zaman dulu, apalagi asli Indonesia, kalau bisa kita lestarikan ya. Biar anak cucu kita itu kenal bahwa ini pohon asli Indonesia. Udah jangan banyak-banyak Bang Bogel. Sini. Awas jatuh. Nah, ini biasanya juga orang zaman dulu gini nih metiknya nih. Tuh, disengget pakai galak gini. Ternyata di Tangsel masih ada ya. Nah, tuh. Ini contoh buahnya kayak begini. Kita makannya di sini ya Bang Dikin nih. Terus santai, Bang Dikin. Ya. Ini dulu Abang nanam ini emang niat nanam apa maksudnya cuman iseng kita coba tumbuh apa enggak gitu? Sebenarnya kalau nanam gini kayak ada rasa penasaran juga karena pohonnya pohon langka juga ya. Penasaran karena pohon langka susah. Jadi tanam aja gitu aja. Tapi begitu tumbuh kayak begini, orang-orang dulu yang masih pada tinggal di sini pada itu dong. Pada suka minta. Kalau sini ya kalau yang doyan aja. Doyan ya? Tapi anak-anak muda sekarang pada kenal nggak pohon ini? Kenal doang, cuman kalau nggak pada doyan kali. Nggak pada doyan ya? Ya itulah kadang-kadang kita merasa buah yang enak itu buah impor. Iya. Ternyata buah kita juga ini rasanya manfaatnya paling penting ya. Iya. Rasanya itu bikin seger, tapi yang paling kita utamakan itu sebenarnya manfaat dari buah rukem ini. Dan kalau kita kembang biakan mungkin kita teliti, kita bisa kawinkan dengan apa, rasanya mungkin bisa lebih enak dari ini ya. Ini aja enak loh siang-siang kayak gitu tuh. Dapat yang manis Bang Dikin? Dapat yang manis banget. Hitam kali. Jadi dia tuh makin menghitam, makin manis. Sempurna lagi. Contohnya gue tadi tuh dapat satu tuh, manis banget. Nah, apalagi kalau diginiin nih makan itu. Bijinya kita buang, kita kosrek, kita makan dah. Manis juga nih. Hah? Yang ini manis nih. Tadi yang hitam-hitam aja kali ya? Metik yang hitam-hitam aja Bang Bogel. Iya. Kalau yang hitam, yang udah hampir hitam rasanya manis. Kalau yang masih agak-agak merah kehijauan itu agak asam nih. Manis banget tuh. Tadi mesti pilihin ya. Bang Dikin, bilang abangnya, cariin saya bibitnya kalau enggak cangkok gitu Bang. Cangkokin. Saya juga pengen punya lagi nih pohon-pohon zaman dulu. Soalnya di rumah dulu pernah tumbuh pohon buni, pohon menteng. Itu susah juga. Udah susah juga. Nanam gimana ya? Nanam itu yang buahnya di batang tuh, yang pada berinjil-berinjil buahnya. Tapi sekarang sih alhamdulillah nih kita di Tangsel masih bisa nemuin pohon zaman dulu banget lah. Ini
kalau kita dulu di pinggir kali, biasanya ada pohon ini nih, anak kecil pada naik, pada metikin, pada makan di pinggir kali itu. Di sampingnya biasanya pohon lobi-lobi ya. Nah, abang-abangan gue ada dan gue, ini gimana buat lo? Kira-kira lo berminat nggak nanam? Karena kita menanam ini, kita lihat keunikan dan kelangkaannya. Ternyata buah Indonesia itu banyak memiliki buah-buah khas Indonesia, pohon-pohonan yang tidak ada di luar negeri, ada di negeri kita. Contoh salah satunya ini, pohon ini nih, ya, rasanya itu bikin seger, manfaatnya banyak. Coba kalau sampai punah, nyesel nggak lo? Kita punya pohon asli Indonesia, tapi kita tidak bangga dengan pohon asli Indonesia. Karena dibilangnya kuno lah kampungan, jangan kayak begitu dong. Kita harus bangga sama apa yang tumbuh di negeri ini. Oke, abang-abangan gue, adik-adikan gue, semoga tayangan ini bermanfaat buat lo semua. Mari kita lestarikan pohon-pohon asli Indonesia. Terus semangat menjadi petani milenial. Jadi petani milenial, no baper, no minder, jadilah miliarder. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Makasih Bang Nikin ya. Oke, sama-sama.